Oke, lanjut teman-teman, ini saya sudah ketemu sama mbaknya ya. Ini saya mau tanya-tanya sebenarnya kasusnya apa, permasalahannya apa ya. Ini mbaknya itu udah awalnya memutuskan pulang sampai dia sudah nyediain uang segini banyaknya ya. Ini total gaji dia sisanya ya. Itu dia udah memutuskan mau pulang karena mau lebaran, udah kangen anaknya, udah pengen ketemu keluarganya. 6 tahun, bayangkan, udah lama. Terus selama 6 tahun itu juga katanya nggak libur sama sekali ya. Jadi gimana ceritanya, kita tanya-tanya sama mbaknya langsung ya. Halo mbak, selamat pagi. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Ini langsung mau nanya nih, kamu kan sebelum diambil sama agensi kamu, kamu kan bilang mau pulang ya ke Indonesia, katanya udah mau istirahat, kayak gitu. Udah 6 tahun kamu nggak pulang ya. Terus ini kok kamu udah nyiapin uang sampai segini banyaknya, ini ada berapa total? Ada 36.000 NT. 36.000 NT itu sebenarnya rencana kamu mau beli apa mbak? Uang ini buat persediaan apa? Ya karena kemarin waktu nenek udah parah, jadi untuk jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Iya, pulang mendadak dan majikan nggak ngasih tiket. Uang tiket. Oh iya, uang tiket kayak gitu. Takutnya nanti gimana ya, sudah mau pensiun lah. Iya. Jadi mau istirahat, kangen keluarga. Itu. Tapi berharap juga sedikit, ada harapan. Udah 6 tahun mungkin ada hompal ini. Ternyata ya seperti ini. Ternyata gimana ya, kenyataannya tuh nggak sesuai dengan harapan. Tapi semua itu tergantung nasib kita juga. Benar, mbak. Yang penting kalau menurut saya, yang penting kita masih diberi kesehatan, ya toh masih diberi iman, masih diberi kesabaran, panjang umur, di sini dikasih pekerjaan yang lancar. Jadi insya Allah ada rezeki lain. Amin. Ya itu doa saya, mungkin harapan saya juga. Nah, semua juga berharap ya teman-teman, kalau tinggal di Taiwan kerja udah lama itu majikan tuh bisa ngertiin kita, bisa berterima kasih sama kita. Tapi nyatanya seperti mbak ini ya, sebenarnya saya juga terinyo, kasihan ya, sudah mengabdi selama 6 tahun ya, sudah dianggap sama neneknya sendiri, cucunya sendiri, tapi nyatanya majikan tidak mengerti sama sekali. Tapi ya sudah, nggak apa-apa ya mbak ya. Nah ini rencana kamu kan mau pulang ya toh, terus ada dua pilihan ya, antara kebimbangan ya, sampai kamu bingung nggak bisa tidur ya toh, sampai kamu matiin wifi kamu. Iya benar. Nggak kontak sama keluarga. Jadi di antara dua pilihan, antara bertahan tapi pindah majikan, terus antara pulang kayak gitu dengan biaya yang sangat banyak ya. Jadi kebimbangan itu membuat kamu nggak bisa tidur. Nah itu ceritanya gimana? Kok sampai akhirnya memutuskan kamu udahlah kerja lagi aja kayak gitu. Itu gimana ceritanya? Iya gini, karena semua kan kayak tiket sekarang mau lebaran mahal jelasnya. Yang jelas mahal, terus tes PCR, tes swabnya itu. Tes swabnya juga mahal. Harus bayar sendiri ya mbak ya, nanti, sekitar 8.000. Iya benar. Nanti belum tiket pesawat lagi ke kampung Surabaya. Kan perlu biaya banyak. Nanti sisa uang kan berapa sampai Indonesia? Mikir lagi loh. Nanti cukup enggak untuk hidup ya, namanya baru datang dari luar negeri, pasti orang ngiranya sih uangnya banyak. Ngiranya uangnya banyak, terus tetangga mungkin saudara apa oleh-olehnya, apa kenang-kenangannya kayak gitu. Jadi kita tuh berpikir yang panjang ya. Kalau udah pulang itu, udah niat pulang itu memang segala risiko itu memang harus kita siapkan. Ya toh. Sebenarnya ya kita juga nggak tahu juga, rezeki orang itu beda-beda. Ada yang pulang itu sukses, ada yang pas-pasan, ada yang ya pokoknya beda-beda. Karena menurut saya mbak sampean itu kan udah 6 tahun berjuang sendiri ya, tanpa nyuwun sewu ya, maaf, tanpa perjuangan, tanpa dibantu sama suami. Jadi masalah ini saya sebenarnya udah salut loh atas kegigihan kamu ya, menjaga anak kamu, menyekolahkan anak kamu sampai tinggi ya. Mbak ini anaknya sebenarnya udah mau kerja ya nanti di pramugari ya mbak ya. Insya Allah. Jadi kayak gitu, itu kalau nggak ke Taiwan mana mungkin ya bisa nyekolahin anak sampai segitunya ya. Jadi kita harus bersyukur sekali. Nah
Kemudian gimana Mbak kok lanjut ya, gimana kok bisa bertahan lagi? Mikirnya kok udahlah saya kerja aja, itu gimana? Temen kamu nyariin job kamu kayak gitu? Iya benar, ada temen nyariin job, terus sebenarnya sih nggak mau 3 tahun ya, tetap kangen sama keluarga lah, sama anak terutama. Terus tapi dipikir-pikir nanti belum, ya namanya rezeki kan nggak sama. Kalau di sini ada 6 tahun, kadang ada yang udah punya rumah, ada yang sudah sukses. Alhamdulillah saya juga sukses nyekolahin anak. Ya, alhamdulillah sekali ya, bangga pokoknya saya. Tapi untuk yang lain kan belum ada sih. Jadi berjuang untuk ya setidaknya punya tabungan sendiri, pegangan sendiri. Iya nanti, seperti itu. Nanti pulang nggak bingung lagi gitu loh. Nah ini rencananya kamu mau kerja berapa tahun sih Mbak kontrak yang baru nanti? Sebenarnya mau ambil 1 tahun, tapi berhubung sekarang kontrak paling sedikit 2 tahun ya kita usahakan ambil 2 tahun. Iya, jadi kalau misalnya awalnya Mbak ini punya rencana cuma 1 tahun aja, dia ngomong sama saya, sama agensinya dan sama majikan. Tapi kemarin itu kamu kan udah lihat pasien, lihat majikan ya Mbak ya, udah interview majikan. Sepertinya cocok banget majikan, welcome banget ya. Karena sebelum kamu kerja pun majikan udah perhatian, udah ngasih makanan sama kamu, ngasih kopi, ngasih roti ya. Nah itu kesannya baik sekali ya. Pokoknya ini majikan pasti baik lahir batin, itu pasti ya. Dan kamu juga udah sering kontak sama dia ya, atau lewat telepon, lewat video call kayak gitu. Nah harapan saya, karena gimana kamu udah izin sama anaknya, sama keluarga ya. Jadi kalau bisa ya setidaknya 2 tahun. Karena apa? Kalau misalnya 1 tahun itu kan nanggung. 1 tahun tuh sebenarnya cepat sekali Mbak. Ya. Kamu kerja 6 bulan itu sudah mulai diurus lagi penggantinya baru. Kamu udah mulai putus kontraknya itu sekitar kerja dapat 6 bulan. Nah 6 bulan itu cepat sekali. Ya toh, jadi sayang ya, mumpung ada kesempatan baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih diberi kesempatan yang baik ya, kita cari kerjaan sendiri juga boleh ya kan, milih sendiri maksudnya. Majikan juga kasih kamu libur kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ditambahin gaji juga. Oh, masih ada tambahan gaji nanti ya. Jadi harapan-harapan yang baik itu udah didengar sama kita ya toh. Sudah kita jadi semangat gitu loh. Jadi semangat kerja. Jadi setidaknya kalau bisa ya 2 tahun ya. Nanti kalau 2 tahun itu majikan nggak merasa keberatan, kamunya juga mungkin insya Allah udah ada tabungan yang cukup ya. Dan karena sekarang prosesnya susah ya teman-teman. Jadi ini kesempatan baik sekali ya. Dan saya dulu dengar kamu selama 6 tahun tuh juga nggak pernah libur Mbak. Nggak pernah sama sekali. Kok bisa sampean kayak gitu? Ada nggak majikan kamu tuh pengen libur nggak sih? Atau majikan melarang kamu libur? Memang melarang kan, pernah waktu lebaran tahun yang lalu. Kan setiap saya pindah-pindah majikan loh. Majikan kamu ada 3? Ada 4. Oh ada 4. Jadi berapa lama sekali kamu rolling pindah itu? 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. Paling lama 5 bulan sekali, seperti itu. Di mana aja itu Mbak majikannya? Di Nehu, terus Shilin, terus Taichung. Di satunya di Taan juga. Oh di Taan juga. Jadi setiap 4 bulan sekali itu Mbaknya harus pindah ke rumah majikan karena mengikuti pasien ya Mbak ya. Karena anaknya Ama itu ada 4. Bagaimanapun Mbak tetap menjalani ikhlas ya. Karena kamu ikut majikan 4 ini juga orang karakternya beda-beda. Sifatnya beda-beda. Jadi kamu bisa mengikuti ya toh, adaptasi dengan majikan yang 1 sampai 4 ini nggak gampang loh ya. Tapi majikan sebenarnya ngasih kamu libur kan? Enggak, memang perjanjian pertama kan nggak boleh libur. Terus waktu lebaran juga mau izin, katanya kalau ada yang corona lah. Jadi alasannya banyak sekali. Tapi untuk saat ini Mbak, kalau misalnya mau libur mau apa tuh semua majikan udah mengikuti juga ya toh, udah menyadari namanya kita kerja ya toh, kita kerja itu nggak gampang, kita butuh perjuangan ya toh, menjaga pasien tuh benar-benar harus ekstra sabar kitanya. Sabar juga harus ikhlas. Jadi terutama ikhlas lah. Jadi kalau libur saat ini majikan tuh sudah bisa mengerti, memaklumi ya. Terus ini yang pekerjaan yang akan datang ini kamu juga udah ngomong kan mau libur
Iya dikasih. Setiap bulan nggak apa-apa. Iya dikasih. Alhamdulillah. Jadi namanya Mbak yang 6 tahun itu merasakan pahit manisnya kehidupan, pahit manisnya di Taiwan ya, sahdunya di Taiwan. Jadi kamu sudah merasain pahitnya dulu. Mudah-mudahan kamu ke belakangnya menjalani dengan manis-manis, ya bahagia, kamu happy kayak gitu. Jadi kamu merasa 2 tahun nanti itu cepet waktunya ya, jadi nggak lama ya. Terus apalagi suka dukanya di Taiwan gimana Mbak? Menurut kamu? Gimana ya? Sukanya sih kalau ketemu anak Indonesia cerita-cerita ya, terus bisa makan-makan itu pun kalau maksudnya kalau bawa ama ke taman, kalau nggak keluar ya udah. Jadi kesepian di ketemu. Jadi sukanya ya teman-teman ketemu sama teman sesama Indonesia itu kita senengnya udah luar biasa ya. Apalagi bisa makan-makan bareng di taman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Taiwan itu benar-benar harus menyiapkan mental, lahir dan batin. Nggak hanya kamu melirik ini ente ya, ini tak kasih tahu. Ini berapa tadi Mbak? 36.000. Gak cukup Mbak pulang. Gak cukup, ini pulang beli tiket, tes swab, belum pajaknya, belum dipotong. Nanti di karantina butuh biaya, belum tiket pesawat ke Surabayanya, belum lagi travelnya. Kalau misalnya dari Surabaya ke kampung itu butuh travel juga. Jadi uang segini itu nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi kelihatannya banyak sekali. Ini saya pegang, ini birunya cinta sama dengan baju saya. Pengorbanan berapa tahun coba? Jadi ini ya Allah berapa bulan ini tetap nggak cukup, tapi memang kita seberapapun nggak cukup ya, tapi bagaimanapun kembali ke pribadi kita. Kalau kita masih diberi kesempatan, kita masih tujuannya panjang ya toh, harapannya masih banyak, jadi kita bertahan dulu ya kan Mbak. Alhamdulillah. Nah terus nggak enaknya di Taiwan tuh apa Mbak? Dukanya? Kalau dukanya pas namanya ikut orang ya. Jadi mau gini nggak boleh, mau ngapain juga nggak boleh. Kadang masak juga nggak boleh. Terus masak menu Indonesia maksudnya? Iya maksudnya masak menu Indonesia. Mereka kan memang nggak suka ya sama aromanya lah, terlalu ini menyengat lah ya. Ya udah kan kita sendiri udah nggak bisa keluar, jalan-jalan juga nggak bisa. Jadi sedihnya kayak gitu. Jadi itulah cerita nggak enaknya di Taiwan ya. Walaupun kita itu kerja semuanya juga dibatasi ya, kadang mau telepon juga dibatasi, libur juga nggak boleh, kadang-kadang masakan Indonesia kadang nggak bebas karena majikannya bawel cerewet, ini bau itu bau kan, seperti itu nggak enaknya. Tapi bagaimanapun dijalani, diterima, disyukuri ya kan. Kalau kita misalnya ngelawan apa kan bermasalah ya kan Mbak. Toh Mbaknya juga baik-baik saja selama 6 tahun ya toh, walaupun mungkin harus ngempet tapi akan indah pada waktunya. Amin. Ya mudah-mudahan ini inspirasi, masukan, motivasi buat teman-teman juga, dan semoga saya berdoa semoga Mbak nanti kedepannya lebih baik. Amin. Ya toh, lebih bahagia. Nanti 2 tahun insya Allah waktunya cepet. Yang penting kita itu happy aja, dibawa santai, jangan tertekan, jangan apa ya. Jalani, disyukuri dengan ikhlas ya Mbak ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang dimanapun berada, boleh. Buat teman-teman yang BMI yang di Taiwan, Ciayo ya, tetap semangat. Kalau mau kontrak kerja baru tanyakan dulu boleh libur nggak. Kalau memang nggak boleh libur, kita memaksa juga akan sia-sia seperti itu. Semua sebenarnya sekarang itu dipermudah ya Mbak ya. Boleh libur, boleh minta tambahan gaji, nego maksudnya. Enggak semua majikan mau menambah gaji loh ya, jangan salah paham. Jadi kita nego dulu sama majikan. Terus yang ketiga, kita ngomong dulu kontrak kita itu mau berapa lama ya. Ada yang mau 1 tahun boleh enggak, 2 tahun misalnya, karena dokumen kamu itu yang baru itu pasti diurus 3 tahun yang baru ya. Jadi jangan salah paham buat teman-teman. Pokoknya semuanya perlu dimusyawarahkan dulu, dipikir dulu ya, di planning dulu kayak gitu kan Mbak. Iya benar. Yang penting ikhlas semuanya jalannya. Kalau nggak ikhlas berat loh sebenarnya. Iya berat. Rasanya juga nggak enak setiap hari merasa ada beban. Tertekan. Iya.
Jadi jangan sampai kita depresi ya Mbak ya. Kita mau kerja di sini, mau cari uang, jangan menyia-nyiakan kita, mengorbankan jiwa raga kita, jangan sampai ya. Oke. Jadi itu teman-teman pesannya Mbak. Jadi pokoknya semuanya kerja yang baik, mumpung ada kesempatan seperti ini, berusahalah sekuat kita ya, semampu kita. Itu aja. Mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, tetap semangat, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.